Kita akan menelusuri sejarah numerologi dari zaman kuno hingga ke modern. Bagaimana Pythagoras dan filsuf lainnya itu mengembangkan numerologi sebagai sebuah ilmu. Pythagoras dan numerologi Yunani itu pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Angka adalah dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Angka dipercaya memiliki energi yang dapat mengungkapkan sifat sejati seseorang dan jalan hidupnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koko Numerologi. Di video ini kita akan membahas sejarah panjang numerologi yang telah teruji selama ribuan tahun. Dan ini sangat penting teman-teman, Anda harus nonton video saya ini yang sekarang. Kenapa saya akan bahas tentang sejarahnya ya. Jadi Anda jangan menganggap atau ada orang lain yang menganggap kalau ilmu numerologi ini adalah ilmu yang umurnya pendek gitu. Enggak, ini ilmunya yang sudah lama, sangat lama bahkan, yaitu sudah ribuan tahun yang lalu dan sudah teruji selama ribuan tahun ya. Nah, sekarang saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asalnya numerologi? Apakah ini hanya sekedar kepercayaan modern atau sudah ada sejak zaman dahulu? Nah, ternyata ilmu numerologi itu telah digunakan oleh berbagai peradaban kuno, mulai dari Mesir dan Babilonia kuno. Nah, kalau sekarang sih namanya negara Irak ya, kalau Babilonia ya. Nah, hingga berkembang di era modern seperti sekarang. Numerologi itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga bahasa semesta yang membantu kita memahami hubungan antara manusia dan alam. Jika kita melihat kembali ke zaman kuno, berbagai peradaban besar itu telah menganggap angka itu sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar alat hitung. Mereka percaya bahwa angka adalah bagian dari tatanan semesta yang mengatur segala hal, mulai dari siklus waktu, struktur alam, hingga kehidupan manusia seluruhnya ya. Bahkan para filsuf dan ilmuwan di masa lalu itu tuh telah melakukan penelitian mendalam untuk memahami hubungan angka dengan hukum alam dan kehidupan manusia. Dalam video ini kita akan menelusuri sejarah numerologi dari zaman kuno hingga ke modern. Kita akan melihat bagaimana peradaban-peradaban besar itu menggunakan angka untuk memahami dunia di sekitar mereka. Bagaimana Pythagoras dan filsuf lainnya itu mengembangkan numerologi sebagai sebuah ilmu, serta bagaimana numerologi itu terus berkembang hingga saat ini dan tetap relevan di era modern. Numerologi itu bukanlah konsep yang baru ya. Sejak ribuan tahun lalu manusia itu telah memahami bahwa angka itu memiliki kekuatan dan makna yang lebih dalam dari sekedar alat hitung. Berbagai peradaban itu telah mengembangkan sistem numerologi mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memahami pola kehidupan, memprediksi masa depan, untuk menghubungkan diri dia dengan alam semesta. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, peradabannya apa? Yang pertama adalah peradaban Mesir dan Babilonia. Itu tuh pada tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, peradaban Mesir kuno dan Babilonia adalah dua peradaban pertama yang memahami hubungan angka dengan kehidupan manusia. Di Mesir, angka itu digunakan dalam hieroglif dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Banyak piramida itu dibangun dengan perhitungan numerologi yang sangat presisi, mencerminkan pemahaman mereka tentang hubungan angka dan energi kosmik. Bahkan struktur piramida seperti piramida Agung Giza itu memiliki hubungan erat dengan rasio emas atau bisa dibilang namanya golden ratio, yang menunjukkan bahwa orang Mesir itu telah memahami bahwa angka itu memiliki hubungan dengan tatanan alam semesta. Sementara itu di Babilonia, angka itu digunakan dalam astrologi dan sistem kalender. Nah, makanya para ahlinya ahli nujum ya, waktu di zaman Babilonia itu menggunakan angka untuk membaca tanda-tanda langit dan memprediksi peristiwa penting. Mereka itu mengembangkan sistem bilangan berbasis 60 yang hingga kini masih digunakan dalam perhitungan waktu. 1 menit itu ada 60 detik. Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, makanya itu berbasis 60. Nah, yang kedua adalah ya setelah peradaban Mesir dan Babilonia, yang selanjutnya yang kedua sekali lagi adalah tradisi Weda di India. Itu pada tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Oke teman-teman, kalau Anda mau mempelajari ilmu numerologi yang lebih lengkap, Anda bisa beli dan baca buku saya yang namanya Numerologi Black Book. Ini adalah buku saya yang pertama, namanya Numerologi Black Book. Anda bisa beli ya, Anda bisa baca dan Anda bisa praktekkan. Jadi Anda lebih tahu tentang karakter Anda, tentang masa depan Anda, dan tentang semuanya lah dari ilmu numerologi ini. Ya teman-teman ya, silakan Anda bisa order buku namanya Numerologi Black Book. Nah di India
Numerologi itu berkembang dalam ajaran Weda dan dipercaya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan suci. Nah, numerologi dalam Weda itu berkaitan erat dengan astrologi Weda atau yang dikenal sebagai namanya Jyotish yang mengaitkan angka dengan planet dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, setiap angka itu dipercaya memiliki vibrasi tertentu yang bisa mempengaruhi keberuntungan seseorang. Selain itu, angka itu juga digunakan dalam mantra dan meditasi. Di mana pengulangan angka tertentu itu dipercaya dapat menciptakan resonansi energi yang kuat. Ya, dan yang ketiga, itu zaman Pitagoras dan numerologi Yunani. Itu pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Salah satu tokoh yang paling terkenal ya dalam sejarah numerologi adalah Pitagoras, seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani yang percaya bahwa angka adalah dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Pitagoras itu mengembangkan sistem numerologi yang dikenal sebagai sistem numerologi Pitagorean yang menghubungkan angka dengan karakteristik manusia. Jadi dari angka itu bisa menunjukkan atau bisa melihat atau menilai karakter seseorang loh. Itulah luar biasanya numerologi. Ia mengajarkan bahwa angka itu memiliki makna metafisik dan dapat digunakan untuk memahami diri sendiri serta perjalanan hidup seseorang. Misalnya, ia itu percaya bahwa angka 1 itu melambangkan kepemimpinan dan inisiasi. Angka 2 itu melambangkan keseimbangan dan harmoni. Angka 3 itu melambangkan kreativitas dan komunikasi. Dan selain itu, Pitagoras juga percaya bahwa musik dan matematika itu saling berhubungan melalui harmoni angka. Kemudian menjadi dasar dalam perkembangan ilmu musik dan fisika gelombang. Dan yang keempat adalah numerologi dalam tradisi Kabbalah Yunani. Itu pada tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Dalam tradisi Kabbalah, angka itu digunakan untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan dan hukum alam. Huruf dalam bahasa Ibrani itu memiliki nilai numerik tertentu yang disebut namanya gematria. Nah, metode ini itu digunakan untuk menafsirkan makna tersembunyi dalam teks-teks suci dan mengungkap pesan spiritual yang lebih dalam. Nah, dalam ajaran Kabbalah, angka dipercaya memiliki energi yang dapat mengungkapkan sifat sejati seseorang dan jalan hidupnya. Dan yang kelima adalah ilmu angka di dalam dunia Islam. Nah, itu pada tahun 622 sampai 1400 sebelum Masehi. Nah, di dalam peradaban Islam, angka itu juga memiliki peran penting dalam ilmu hikmah dan kajian astrologi. Ilmuwan seperti Al-Kindi dan Al-Farabi mempelajari hubungan antara angka dan kehidupan manusia. Angka juga digunakan dalam perhitungan kalender Islam serta dalam interpretasi makna tertentu dalam Al-Quran. Salah satu angka yang sering muncul dalam Islam adalah angka 7 yang memiliki banyak makna spiritual seperti 7 langit, 7 hari dalam seminggu, dan 7 putaran tawaf di sekitar Ka'bah. Yang keenam, zamannya Renaissance dan numerologi modern pada tahun 1400 sampai 1900 Masehi. Nah, di era Renaissance, numerologi itu mulai dikaji secara lebih ilmiah oleh para filsuf dan matematikawan Eropa. Banyak ilmuwan mulai mengaitkan numerologi itu dengan ilmu psikologi dan metafisika. Nah, numerologi itu mulai digunakan dalam berbagai bidang, termasuk seni, arsitektur, dan pengobatan holistik. Nah, sejak itu, numerologi itu semakin berkembang dan menjadi bagian dari ilmu spiritual yang banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Dan selanjutnya yang ketujuh, ya, numerologi di abad ke-20 dan 21. Saat ini, numerologi itu telah berkembang menjadi alat yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengembangan diri dan coaching, karir dan bisnis, konseling hubungan dan psikologi, analisis energi dalam nama dan tanggal lahir. Nah, ini ya di abad 20 dan 21. Nah, banyak tokoh terkenal seperti pemimpin bisnis dan selebriti itu banyak banget menggunakan namanya numerologi untuk memahami kepribadian mereka, memilih waktu terbaik untuk mengambil keputusan besar, atau bahkan menentukan nama panggung mereka. Nah, makanya kan artis atau pejabat itu kan nama aslinya siapa, nama panggungnya siapa. Nah, itu punya dua nama. Nah, nama panggungnya itu dilihat atau dinilai itu dari numerologi. Ya, jadi energinya positif atau negatif, gampangnya seperti itu. Nah, makanya sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian pernah mendengar tentang sejarah numerologi sebelumnya? Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian pernah mendengar tentang sejarah numerologi sebelumnya? Bagian mana dari sejarah numerologi yang paling menarik bagi kalian? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe juga channel Koko Numerologi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.